ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih ya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh terima kasih, oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh terima kasih. Terima kasih kami naikkan kepada Tuhan. Thank you Jesus for your grace. Terima kasih buat anugerah di sepanjang hidup kami Yesus. Kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kita hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita mau memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Biarlah hati dan jiwa kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang kepadamu untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, untuk boleh menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
setianya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat, hadiratmu memenuhiku, hadirat, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, oh hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, oh hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadirat, hadiratmu memenuhi, hadiratmu memenuhi hati kami Tuhan, hadiratmu penuhi baitmu, dan kami tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, oh, kami melihat ada kemuliaan-Mu Yesus. Oh, mari sembah Tuhan, mari muliakan nama-Nya, Dia yang layak disembah. Haleluya, biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya, Yesus Tuhan, biarlah segala yang bernapas memuji-Mu, biar segala lidah mengaku Engkaulah Tuhan, biar segala lutut bertelut menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu selamanya. Haleluya, biarlah hidup kami Tuhan menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan, sebab kebaikan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami, kemenangan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersuka cita sebab kemenangan yang daripada Tuhan telah memberikan kebebasan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya.
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Iblis telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Bapak Ibu sedang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan disampaikan, yang akan diutarakan oleh hamba Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi terang di dalam hidup kita, sehingga kita dapat berjalan di tengah kegelapan dunia ini. Kita tahu Bapak Ibu sedang kekasih dalam nama Tuhan, ada banyak pergumulan yang akan kita hadapi, ada banyak persoalan yang akan kita temui di dalam hidup kita. Tetapi ingat, Yesus adalah sumber jawaban. Yesus adalah Kristus jawaban di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita tetap berharap bahwasannya untuk kasih setianya untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Engkau yang terindah bagi kami Tuhan. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Ragu. Sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Seperti pujian kami Tuhan, tiada lutut tak bertelut menyembah Engkau Tuhan. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Tuhan dan Raja kami di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Sementara Tuhan, hamba-Mu akan mengutarakan isi hati-Mu. Buka hati dan jiwa kami Tuhan seperti bejana yang siap dibentuk Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kami ingin menjadi bejana Tuhan, yang siap Engkau bentuk sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami akan percaya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman Allah di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan secara khusus, urapi hamba-Mu Tuhan secara khusus Tuhan, sehingga kebenaran firman yang akan diutarakan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi kami, menjadi jawaban di dalam setiap doa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu kami dapat renungkan di dalam kehidupan kami, dan terutama Tuhan kami untuk belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami persiapkan hati dan jiwa kami, hati kami Tuhan, pikiran kami, seluruh hidup kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah yang diselenggarakan di GTI Bukit Zaitun, Batam. Saya yakin, saya percaya banyak saudara-saudara juga di kota-kota lain ikut bersama-sama mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara mengalami lawatan Tuhan dan berkat Tuhan istimewa juga pada hari ini ketika saudara mendengar firman Allah. Mari kita akan melihat pada saat ini, yaitu dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52, ada kisah tentang seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku."
Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus memasuki kota Yeriko, dan ketika Yesus meninggalkan kota Yeriko, orang-orang banyak selalu berbondong-bondong menyertai dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus hendak meninggalkan kota Yeriko, ada seorang pengemis yang bernama Bartimius. Alkitab berkata dia anak Timius. Bartimius ini seorang pengemis, ia buta. Ini adalah gambaran juga daripada orang-orang yang mengalami kekurangan. Pengemis, dia harus minta belas kasihan daripada orang lain. Bukan hanya dia kekurangan secara ekonomi, tetapi rupa-rupanya Bartimius ini juga buta. Pengharapan yang berat dalam kehidupannya, apalagi untuk menjalani hari-hari. Skill atau kemampuannya juga terbatas, fisiknya juga ada cacat, buta, dan dia gak punya apa-apa, gak punya uang. Untuk bisa dia bertahan hidup, maka hari-hari dia harus duduk untuk mengemis. Saudara, di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, ketika Bartimius mendengar, matanya buta tapi telinganya mendengar bahwa Yesus sedang ada di situ. Ketika Bartimius mendengar bahwa Yesus orang Nazaret sedang akan melalui jalan itu, maka ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali. Bartimius mendengar tentang Yesus. Umat Tuhan harus terus mendengar tentang Yesus. Umat Tuhan harus mendengar berita tentang Yesus. Umat Tuhan harus mengalami Yesus dalam kehidupannya. Bartimius, ketika dia dengar Yesus hendak melalui jalan itu, dia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Berseru kepada Yesus. Mari dimanapun saudara berada, katakan bersama-sama saya, berseru kepada Yesus. Amin. Mari kita melihat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Berserulah kepadaku. Ada satu kesempatan dimanapun saudara berada. Mungkin Anda mengalami kekurangan seperti Bartimius.
Mungkin Anda mengalami satu masalah dalam kehidupan saudara seperti Bartimeus yang buta, pengharapan hidup rasa-rasanya sangat berat, apalagi harus menjalani hidup pada hari-hari yang sangat sulit ini. Ketika saudara mendengar berita tentang Yesus, Alkitab berkata, berserulah kepadaku. Jangan diam. Berseru kepada Yesus. Ketika saudara berseru, Tuhan akan menjawab saudara-saudara. Ketika saudara berseru, Tuhan akan mendengar setiap seruan kita. Ini satu hal yang luar biasa. Ada beberapa ayat yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Orang yang tertindas berseru, Tuhan juga mendengar. Mari kita baca. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini, saat-saat ini sedang mengalami tindasan, saudara sedang mengalami kesesakan, Anda mendengar tentang Yesus dan telinga Yesus sedang terbuka, berserulah pada hari ini, pada saat ini, berserulah dan panggil namanya. Datanglah kepada Yesus, berserulah. Orang yang tertindas berseru dan ia mendengar. Tuhan mendengar. Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Amini ayat ini. Dan janji Tuhan, ya, amin. Janji Tuhan akan terjadi ketika saudara dalam tindasan, ketika saudara dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang kesesakan berseru kepada Tuhan dalam ayat yang lain ditulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, lihat, apakah saudara sedang mengalami kesesakan seperti Bartimeus? Mungkin saudara sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasihi. Saudara mengalami kesesakan itu, kesedihan dalam hati saudara. Berserulah kepada Yesus. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami masalah keuangan. Jualan saudara, usaha saudara sedang merosot. Penghasilan saudara jauh menurun. Sedangkan ada banyak tanggungan-tanggungan yang lain. Sedangkan ada banyak beban biaya-biaya yang lain yang harus saudara keluarkan. Berseru kepada Tuhan. Ketika saudara dalam kesesakan, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan dekat. Tuhan gak jauh. Tuhan dekat kepada saudara-saudara. Mungkin jarak kita berjauhan hari ini. Saudara mungkin ada di luar kota Batam. Ada yang berada di Singapura, shalom saudara-saudara yang berada di Singapura. Ada yang berada di Jakarta, shalom saudara-saudara yang ada di Jakarta. Ada yang di Surabaya, shalom. Dan dimanapun saudara berada, jarak kita berjauhan. Tetapi Tuhan berkata, aku dekat kepada setiap orang yang berseru kepadaku. Coba kita lihat Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya,
pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat, nggak jauh. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Mungkin orang yang di dekat saudara sekalipun, orang yang di samping saudara sekalipun, suami, istri, atau orang tua, mereka adalah manusia yang terbatas, yang belum tentu bisa menolong kita, yang belum tentu bisa menghiburkan kita, yang belum tentu bisa melepaskan kita dari kesulitan, dari kesesakan yang kita alami. Tapi janji Tuhan pada hari ini, saudara mendengar dan saudara membacanya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat dengan saudara loh. Jarak kita boleh berjauhan, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Saat Anda mendengar khotbah ini, dimanapun Anda berada, ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan dekat kepada saudara-saudara. Satu hal yang luar biasa, satu janji yang bukan hanya kita dengar, tapi kita juga mengalaminya. Tuhan dekat dengan kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, janji ini begitu indahnya. Mungkin sekarang saat ini saudara sedang sendirian. Gak ada orang yang ada di samping-samping saudara yang mendengar seruan saudara. Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Oleh sebab itu, jangan gak berseru kepada Tuhan. Jangan gak panggil nama Tuhan. Jangan ragu akan Tuhan kita. Berseru ketika Anda mendengar tentang Yesus. Berserulah kepada Yesus, seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Bartimeus mengalami pertolongan Tuhan. Kalau orang berseru sama Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bartimeus yang buta sembuh total. Bartimeus mengalami Tuhan dalam hidupnya. Mujizat Tuhan masih terjadi. Bukan hanya dikerjakan kepada Bartimeus, tapi juga dikerjakan dalam hidup saudara-saudara sekalian. Umat Tuhan pada hari ini dengar baik-baik. Saudara berseru kepada siapa? Sudah ditulis dalam Alkitab kita, berseru kepadaku, berserulah kepadaku, berserulah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, saudara berseru kepada siapa? Saudara berteriak tolong, minta tolong kepada siapa? Ada orang berteriak minta tolong kepada orang-orang kaya, saudara-saudara. Tolong bantu aku keuangan. Aku perlu ini, aku perlu itu. Tolong aku, bantulah aku dalam kebutuhan ini, kebutuhan itu. Kalau orang berharap kepada manusia, akan banyak dikecewakan. Tapi kalau saudara berharap sama Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan dekat kepada saudara-saudara. Beberapa orang yang lain berseru kepada orang-orang yang punya pangkat atau punya kedudukan. Dia pikir persoalannya, masalahnya bisa beres.
Dia minta tolong dan harap kepada orang-orang yang punya kedudukan, punya pangkat, punya kehormatan dalam dunia ini. Dia berseru, tolong saya, bantu saya punya pergumulan ini, saya punya kesulitan ini, saya punya problem dan masalah ini, dan seterusnya. Mari pada hari ini saya mau luruskan arah mata rohani saudara. Pandang Yesus, berseru kepada Yesus. Meskipun Bartimius buta loh, tapi mata rohaninya bisa lihat bahwa Yesus bisa tolong dia. Bapak Ibu Saudara, banyak orang juga berseru kepada orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, dengan logika, dengan akal. Dia bergantung kepada itu semua. Dia pikir semua akan bisa beres, segala persoalan akan bisa beres. Berapa minggu yang lalu kita belajar tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia datang kepada satu tabib, kepada tabib yang lain, kepada tabib yang lain, sampai habis hartanya. Tapi Alkitab berkata, hartanya sampai habis dan keadaannya bukan sembuh, makin parah Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah dengan logika, dengan akal, dengan kepintaran bisa menolong kita? Bisa, tapi itu terbatas Bapak Ibu. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, datanglah, berserulah kepada Yesus. Teriak minta tolong kepada Tuhan ketika saudara dalam kesesakan saudara. Ayat-ayat tadi kiranya saudara catat, saudara ingat. Mazmur 145 ayat 18, Mazmur 50 ayat 15, saudara ingat baik-baik. Ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi ketika Bartimius berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ini seruan seorang pengemis yang buta. Yang terjadi adalah ayat yang ke-48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ketika Bartimius berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku, orang lain gak mendukung dia. Orang lain malah nyuruh dia diam. Shh, diam. Ganggu saja. Diam. Orang lain malah menjadi penghalang, menjadi hambatan buat dia, untuk dia berseru kepada Yesus. Sekali lagi, ketika saudara berseru kepada Yesus, ketika saudara datang dan memanggil nama Tuhan, dengar baik-baik dimanapun saudara berada. Mungkin ada orang-orang yang menjadi penghalang saat saudara berseru kepada Yesus. Mungkin itu orang di dekat saudara yang menghalangi saudara berseru kepada Yesus. Hush, diam. Gak usah berseru kepada Yesus. Mungkin orang itu justru orang Kristen yang gak bertobat. Dia justru menjadi batu sandungan dan batu sontohan, dan dia melarang saudara untuk berseru kepada Yesus. Dia mungkin mencurigai saudara dan sebagainya. Saya tidak tahu, tapi halangan itu mungkin terjadi ketika saudara berseru kepada Yesus.
Mungkin itu saudara alami, mungkin itu saudara sedang hadapi hari-hari ini, yaitu tantangan, hambatan, halangan ketika saudara mau datang dan berseru kepada Yesus. Seperti yang dialami Bartimeus. Nggak lancar dia berseru. Disuruh diem, disuruh tutup mulut, mengganggu, dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Ayat yang ke-48, perhatikan. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Semakin keras ia berseru. Haleluya, Roh Kudus menolong kita bisa mengerti. Hambatan boleh ada, halangan boleh datang, rintangan untuk kita berseru kepada Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dialami Bartimeus. Tetapi Bartimeus gak tinggal diam, malah semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Gak peduli dengan halangan apapun, dengan rintangan apapun, dengan hambatan apapun, tetap berseru kepada Yesus saja. Ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Alkitab mengatakan tak ada jaminan kita untuk lancar-lancar datang dan berseru kepada Yesus. Tapi kalau ada halangan itu, kalau ada rintangan itu, tidak menghalangi kita untuk semakin kita berteriak, berseru kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada zaman-zaman yang lampau di negara-negara komunis, ketika seorang mau datang kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, akan ada tantangan, akan ada rintangan, akan ada halangan. Berapa banyak begitu ada tekanan-tekanan yang kuat. Sehingga apa yang terjadi? Gereja bawah tanah, istilah itu muncul. Mereka lakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi, untuk berdoa, untuk berseru, untuk memuji Tuhan. Rupanya ketahuan juga, ditangkap juga, dimasukkan ke dalam penjara. Gak sedikit di beberapa negara-negara komunis, saudara-saudara. Di dalam penjara pun orang-orang ini, saudara-saudara kita ini tetap berseru kepada Tuhan, tetap berseru memanggil nama Tuhan. Sampai-sampai di salah satu negara saya mendengar, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimasukkan ke dalam septic supaya berhenti berseru, berdoa, memanggil nama Yesus. Orang-orang ini waktu dimasukkan ke dalam septic tank, malah gak berhenti dia berseru. Malah mereka bersyukur di dalam septic tank gak ada yang menghalangi dia berseru kepada Tuhan. Meskipun keadaan jauh sangat menderita, tapi tetap berseru kepada Tuhan. Anda gak di dalam septic tank hari ini? Anda di rumah, Anda di kamar, Anda di ruang tamu, jangan ragu, berserulah kepada Yesus. Dia dekat dengan saudara, Dia ada dengan saudara saat ini. Haleluya. Saudara, jangan putus asa. Bartimeus gak putus asa, malah makin keras dia berseru. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang Bartimeus tekun. Umat Tuhan, Anda harus tekun. Kalau Anda berseru kepada Tuhan, harus tekun. Teruskan berseru, jangan pernah berhenti. Panggil nama Tuhan. Bukan hanya ketekunan yang kita lihat dari seorang Bartimeus, kesetiaannya. Bukan hanya kesetiaan, kesungguhannya. Bukan hanya kesungguhannya, pengharapannya. Jadi Bartimeus tahu betapa
dia tekun, betapa dia setia, betapa dia sungguh-sungguh, betapa dia berharap kepada Yesus anak Daud untuk menolong dia. Umat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sekalian, berseru. Ada panggilan Tuhan kepada Bartimeus dalam ayat yang ke-49. Begini, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, Bartimeus, dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Yesus berhenti. Terus Yesus suruh orang-orang itu panggil dia. Panggil Bartimeus itu, panggil dia. Kalau saudara berseru, Yesus dengar. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kiranya lagu pujian ini memberkati saudara-saudara. Seperti Bartimeus, Tuhan memanggil dia. Tuhan memanggil dia. Artinya Tuhan mau komunikasi sama Bartimeus. Panggil dia. Tuhan gak diem-dieman. Tuhan gak acuh tak acuh. Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dihalang-halangi, makin keras dia berseru. Yesus mendengar, panggil dia. Yesus juga memanggil saudara-saudara. Dia mau komunikasi dengan saudara-saudara sekalian. Dia mau bicara dengan saudara-saudara sekalian. Dia kepingin tahu apa maunya saudara-saudara panggil dia. Apa keinginan saudara-saudara? Dia panggil Bartimeus. Ini luar biasa saudara-saudara. Dia panggil saudara-saudara. Sekali lagi Yesus tidak berdiam. Yesus bukan acuh tak acuh. Ketika seorang berseru kepadanya, dia mau ajak komunikasi Bartimeus. Responilah dan berbicaralah dengan Tuhan. Ketika Yesus memanggil Bartimeus, Bartimeus datang. Ketika Yesus memanggil saudara, datanglah. Berbicaralah, bincang-bincanglah, komunikasilah. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Bartimeus ketika Yesus memanggil dia? Ayat yang ke-50. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia menanggalkan jubahnya. Saudara, tanggalkan jubahnya. Mari kita lihat di dalam kitab Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ada satu pengertian buat kita, buat umat Tuhan. Tanggalkan jubahnya, tanggalkan manusia lama. Tanggalkan hal-hal yang gak baik. Tanggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tanggalkan semuanya. Kalau Anda menghampiri Tuhan, tanggalkan yang lama. Buang yang lama. Ada banyak orang datang sama Tuhan tapi masih tetap pakai manusia yang lama. Buang. Tanggalkan semua. Haleluya. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Mari kita dengar ayat ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-21. Pengertian yang luar biasa buat saya dan saudara-saudara. Tanggalkan manusia yang lama. Tanggalkan perbuatan-perbuatan daging. Tanggalkan hal-hal yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Saya tidak tahu perbuatan-perbuatan apa yang saudara lakukan. Mungkin itu suami saudara nggak tahu, istri saudara nggak tahu, orang tua saudara juga nggak tahu, karena Anda sedang berada di luar kota, Anda berada di luar negeri, Anda berada di luar pulau. Semua nggak ada yang tahu. Tuhan tahu. Mata Tuhan melihat apa saja yang kita lakukan, bahkan di tempat-tempat tersembunyi sekalipun. Tanggalkan semua hal-hal yang gak baik. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, perselisihan, dan seterusnya. Jangan itu terus dipelihara dalam hidup saudara-saudara. Ini pelajaran luar biasa. Ini satu hal yang indah yang kita bisa pelajari bersama-sama. Bartimeus tanggalkan jubahnya. Tanggalkan manusia yang lama. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Umat Tuhan punyalah hati untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat selanjutnya ada tawaran Tuhan Yesus kepada Bartimeus. Dalam ayat yang ke-51 demikian bunyinya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kamu mau apa? Bartimeus berseru. Dihalang-halangi dia berseru oleh beberapa banyak orang. Gak peduli dia, makin keras dia berseru. Kita belajar ketekunan, kesetiaan, kesungguhan, dan pengharapan Bartimeus kepada Yesus. Dan Yesus berhenti memanggil Bartimeus. Terus ditanya, apa yang kamu mau aku perbuat bagimu? Kamu mau minta apa?
Pertanyaan ini juga ditanyakan kepada anaknya Daud, Salomo. Minta apa? Mau apa? Bartimeus ditanya, kamu minta apa? Kamu mau apa? Jawaban Bartimeus adalah, aku mau mataku melihat. Aku mau mataku terbuka. Bartimeus gak minta, saya mau kaya raya, saya mau punya ini punya itu, saya mau matanya melek, saya mau mata saya terbuka ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dengar baik-baik. Ada banyak orang yang mata jasmaninya melihat, tapi mata rohaninya tertutup. Dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak bisa melihat janji-janji Tuhan. Saya akan tunjukkan satu ayat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Perhatikan ayat ini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, orang-orang ini mata rohaninya buta oleh ilah zaman ini. Berapa banyak orang dibutakan oleh kekayaan dunia, oleh kenikmatan dunia, oleh kemewahan dunia, gaya hidupnya. Buta, gak bisa dia melihat tentang cahaya Injil, kemuliaan Kristus. Gak bisa lihat. Ayo, hari ini biar mata kita juga terbuka. Mata kita melihat, Bapak Ibu saudara-saudara. Gak ada satupun mata yang buta, mata rohani yang buta, sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Kristus, cahaya Injil, yaitu kemuliaan Kristus. Permohonan Bartimeus, meskipun dia pengemis, meskipun dia miskin, dia gak minta kaya, dia gak minta supaya saya bisa punya ini, punya itu. Satu dia yang minta, Tuhan, celikkan mataku. Permohonan saudara-saudara hari ini, buka mata rohani saya lebar-lebar Tuhan, supaya saya boleh melihat cahaya Injil, kemuliaan Kristus di dalam hidup saya. Kenikmatan dunia bisa membutakan saudara-saudara. Ilah-ilah zaman ini bisa menutup mata rohani saudara. Tapi hari ini, dalam nama Yesus, mata rohani saudara terbuka. Saudara bisa melihat cahaya Injil, yaitu kemuliaan Kristus, turun di atas saudara-saudara semua. Apa yang telah diterima, apa yang dialami oleh Bartimeus ayat yang ke-52. Ketika dia minta matanya supaya bisa melihat. Saudara, Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat ini juga melihatlah dia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Matanya terbuka. Imannya menyelamatkan dia. Bukan cuma mata rohaninya yang terbuka, melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus, tapi mata jasmaninya juga terbuka. Bartimeus mengalami Kristus dalam hidupnya. Dimanapun saudara berada, saudara bisa mengalami Kristus. Ada orang berkata begini, saya gak bisa mengalami Kristus. Saya ini kalau ikut ibadah, ya begini-begini aja, gak bisa mengalami Kristus. Apalagi zaman
ibadah secara online, sulit saya mengalami Kristus. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, dimanapun Anda berada, Anda bisa mengalami Kristus. Mata saudara bisa terbuka melihat cahaya Injil, yaitu kemuliaan Kristus yang luar biasa. Dimanapun Anda berada. Sebab ketika saudara berseru, Yesus dekat dengan saudara. Haleluya. Bartimius mengalami, imannya telah menyelamatkan dia. Keselamatan. Mata rohaninya terbuka, mata jasmaninya juga terbuka. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita nyanyi pujian bukan karena kekuatanku, bukan dengan kekuatanku aku dapat jalani hidup ini. Dan kita sebentar akan makan minum perjamuan kudus, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Hadirat Tuhan turun di atas saudara masing-masing. Jasmani rohani saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pemimpin-pemimpin di dalam keluarga, orang tua, ataupun saudara-saudara yang saat ini sedang mendengar dan mengikuti ibadah ini, ada kesempatan buat saudara membagikan roti dan anggur. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
saudara-saudara, saya persilakan semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Yang kita lakukan adalah kita periksa diri kita masing-masing. Kalau ada salah seperti hal-hal yang tadi kita baca, percabulan, iri hati, amarah, dendam, keserakahan, jangan tunda untuk saudara membereskan saat ini juga. Sebelum kita makan dan minum perjamuannya Tuhan, saudara bereskan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, semua umat Tuhan dimanapun berada. Kami tahu Engkau mengamat-amati dan melihat kami, bahkan sampai mengerti jauh dari kedalaman hati kami pun Tuhan tahu. Oh haleluya. Saudara minta ampunlah sama Tuhan. Tanggalkan manusia lama, tanggalkan yang gak benar, buang semua. Minta ampun sama Tuhan, dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita siap untuk pegang roti ini. Kita akan angkat roti ini ke atas, saudara-saudara. Dengarkanlah firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan minuman ini ke atas, saudara-saudara. Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dengarkan firman Allah. Adapun cawan berkat yang kita berkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minumlah sekarang dalam nama Yesus. Semuanya bilang terima kasih sama Tuhan. Semua bilang terima kasih sama Tuhan. Tiara lama-lama ya lama-lama. Haleluya. Lawat kami semua. Buka mata kami. Selikan kami seperti Bartimeus. Dalam nama Yesus. Buka mata kami Tuhan. Kami melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Buka mata kami Tuhan. Selikan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu mengalami Engkau. Ketika kami berseru, Tuhan dekat dengan kami. Tuhan dekat dengan kami. Sekarang lama-lama ya lama-lama ya. Pada hari ini bersama-sama kami akan menaikkan doa kami buat bangsa, negara, dan kota tempat di mana kami tinggal. Mari mulai angkat doa saudara, berkati bangsa ini, kota ini. Sikaralabaya batakaralabaya lalabaya lalaba-laba-laba. Berkat-Mu atas bangsa Indonesia. Lawat Indonesia, pulihkan Indonesia. Engkau yang menolong bangsa Indonesia. Engkau yang menolong ya Tuhan. Karalaba-labaya lalaba-labaya lalaba. Tolong pulihkan Indonesia. Lawan Indonesia. Kota kami diberkati Tuhan.
hamba-Mu di tempat ini memohon berkat Tuhan turun ke atas semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun umat Tuhan berada, kiranya penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan turun ke atas saudara-saudara semua. Hamba-Mu berdoa, kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Yesus datang kembali, dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, dalam ibadah pada hari ini kiranya saudara mata rohani boleh semua terbuka dan boleh melihat kemuliaan Kristus di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saya menyampaikan pengumuman ibadah online seperti ini masih tetap saudara-saudara bisa ikuti. Dimanapun saudara berada, saudara bisa tetap mengikutinya. Dan untuk mengetahui perkembangan, saudara bisa subscribe channel GTI Bukit Zaitun dan juga like dan share kepada saudara-saudara kita yang lain. Untuk jemaat, dimanapun saudara juga berada di kota Batam, jemaat GTI Bukit Zaitun akan ada pengumuman-pengumuman selanjutnya lewat WA. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati.